Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal beberapa ciri-ciri kamu dikunjungi oleh leluhur sakti. Lantas apa sajakah ciri-cirinya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Para penonton setia yang baik, kehidupan memiliki banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Salah satunya adalah kehadiran leluhur kuat yang terus berusaha menghubungi keturunannya. Roh-roh sakti bukan hanya roh yang memiliki tubuh fisik, tetapi juga jiwa-jiwa yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, kebijaksanaan yang mendalam, dan kekuatan energi yang dapat melampaui jarak dan waktu. Mereka bukan hanya roh yang mengembara, mereka adalah entitas yang sadar akan garis keturunan mereka. Leluhur sakti adalah mereka yang memiliki pengetahuan spiritual yang kuat, pernah belajar ilmu batin, atau memiliki banyak tanggung jawab keluarga. Mereka mungkin berasal dari generasi jauh sebelum kita, tetapi mereka masih memiliki hubungan yang kuat dengan keturunannya. Individu yang memiliki kedekatan secara spiritual, atau mereka yang tengah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, seringkali merasakan keberadaan mereka. Untuk tujuan apa para leluhur sakti mengunjungi kita? Ada berbagai alasan di balik ini. Banyak kali kehadiran mereka adalah untuk melindungi. Mereka ingin memastikan bahwa keturunannya tetap berada di jalur yang benar dan aman dari bahaya fisik dan spiritual. Mereka kadang-kadang muncul untuk memberikan peringatan, mengisyaratkan kesalahan yang sedang atau akan terjadi. Mereka dapat memberikan sinyal agar kita lebih waspada terhadap orang-orang buruk atau lingkungan kita. Selain itu, leluhur sakti biasanya hadir untuk memberi petunjuk. Mereka mungkin ingin menyampaikan pesan penting tentang tanggung jawab atau perjalanan hidup. Kunjungan ini bisa menjadi bentuk dukungan spiritual yang sangat kuat bagi mereka yang memiliki misi keluarga tertentu, seperti mempertahankan tradisi, belajar, atau meneruskan perjuangan leluhur. Tidak jarang kehadiran mereka dimaksudkan untuk memberikan kekuatan spiritual dan mental kepada seseorang yang menghadapi ujian hidup yang sulit. Namun beberapa orang tidak dapat merasakan kehadiran leluhur sakti di sekitar mereka. Mereka biasanya mengunjungi individu dengan ikatan batin yang kuat, hati yang terbuka, dan kesadaran spiritual yang tinggi. Jika seseorang sering mengalami pengalaman aneh yang sulit dijelaskan, itu mungkin tanda bahwa leluhur sedang mencoba berbicara dengan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami tanda-tanda yang mereka berikan, agar kita dapat memahami pesan yang mereka ingin sampaikan dengan lebih baik. Pada judul video kali ini, admin akan membahas mengenai beberapa pertanda bahwa leluhur sakti sedang mengunjungi Anda. Tanda-tanda ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan bagi mereka yang mengalaminya, mereka seringkali merasa sangat nyata. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat lebih menghargai hubungan spiritual kita dengan para leluhur dan mengambil hikmah dari kehadiran mereka. Berikut 7 ciri Anda dikunjungi leluhur sakti. Yang pertama, mimpi yang sangat nyata dan syarat makna. Satu tanda paling umum bahwa leluhur sakti sedang mengunjungi Anda adalah melalui mimpi yang sangat nyata dan memiliki pesan mendalam. Mimpi ini lebih dari sekedar bunga tidur, itu benar-benar nyata karena pikiran bawah sadar kita lebih terbuka saat kita tidur. Pikiran bawah sadar kita juga lebih mudah menerima pesan spiritual. Leluhur sakti sering menggunakan mimpi sebagai cara untuk berkomunikasi. Mimpi tentang leluhur sakti biasanya memiliki beberapa karakteristik. Pertama, karakter yang muncul dalam mimpi dapat berupa orang yang Anda kenal, atau bahkan figur yang sebelumnya Anda tidak tahu ada. Mereka bisa muncul dalam bentuk manusia, dengan pakaian kuno mereka, atau mereka bisa muncul dalam bentuk simbolik seperti cahaya, terang, suara, atau bahkan suasana tertentu yang terasa akrab.
Mimpi ini berbeda dari mimpi biasa, karena detailnya sangat jelas, sehingga Anda dapat mengingat setiap detail, bahkan setelah terbangun. Mimpi kadang-kadang memungkinkan leluhur sakti untuk menyampaikan pesan tertentu. Pesan-pesan ini dapat berfungsi sebagai peringatan, nasihat, atau sekadar pengingat bahwa mereka harus terus memperhatikan dan menjaga keturunannya. Ada juga kasus di mana seseorang mengalami mimpi dan mendapatkan jawaban atas masalahnya. Ini karena leluhur sakti memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi dan kemampuan untuk melihat hal-hal yang biasanya tidak dapat dilihat oleh orang. Selain itu, jika setelah bermimpi, Anda mengalami perubahan dalam energi atau perasaan Anda, seperti merasa lebih tenang atau lebih bersemangat, atau jika ada kejadian aneh di kehidupan nyata yang terkait dengan mimpi tersebut, itu bisa menjadi indikasi kuat bahwa mimpi tersebut bukan sekadar ilusi. Itu mungkin pesan dari leluhur Anda yang kuat. Yang kedua, aroma atau bau khas yang muncul tiba-tiba. Selanjutnya, tanda kehadiran leluhur sakti adalah munculnya bau atau aroma khas secara tiba-tiba, tanpa sumber yang jelas. Bau-bau ini sering dikaitkan dengan leluhur, seperti dupa, cendana, bunga, melati, atau bahkan bau khas pakaian atau minyak, yang biasa digunakan oleh leluhur saat hidup. Jika Anda berada di rumah sendirian, atau di tempat yang tidak memiliki sumber bau yang spesifik, dan tiba-tiba mencium bau khas, yang mengingatkan Anda pada seseorang dari masa lalu, ini bisa menjadi tanda bahwa leluhur sakti sedang berada di dekat Anda. Beberapa orang mengalami situasi, di mana mereka mencium aroma dupa atau bunga, meskipun tidak ada orang yang membakarnya, atau tidak ada bunga di sekitar mereka. Ini adalah manifestasi energi spiritual, yang tidak dapat dijelaskan secara logis, tetapi mereka yang tertarik pada hal-hal gaib, dapat merasakannya. Selain itu, bau ini dapat muncul pada saat-saat tertentu, seperti saat menghadapi masalah besar, kebingungan, atau bahkan saat berdoa atau bermeditasi. Leluhur yang kuat ingin menunjukkan bahwa mereka hadir, mendengarkan, dan mungkin menawarkan dukungan spiritual. Selain itu, ada situasi di mana bau yang muncul bukanlah bau harum, tetapi lebih mirip dengan bau tanah basah atau kayu yang terbakar. Ini dapat menunjukkan bahwa leluhur sedang memberikan peringatan atau meminta perhatian terhadap sesuatu yang penting. Jika Anda mengalami fenomena ini, cobalah untuk lebih memperhatikan apa yang ada. Yang ketiga, merasa kehadiran energi yang tidak terlihat. Salah satu ciri utama leluhur sakti sedang mengunjungi Anda adalah perasaan kehadiran energi yang tidak terlihat di sekitar mereka. Energi ini bukanlah energi biasa yang dapat dirasakan oleh semua orang, tetapi merupakan energi khusus yang membawa nuansa ketenangan, kewibawaan, atau bahkan rasa perlindungan. Orang yang dipilih sering merasakan keberadaan ini dalam berbagai situasi, seperti saat bermeditasi, berada di tempat yang tenang, atau bahkan di tengah keramaian. Kehadiran energi ini dapat dirasakan sebagai getaran halus di kulit, hawa dingin yang lembut, atau perasaan seolah-olah seseorang mengawasi Anda dengan kasih sayang. Khodam leluhur dalam pandangan spiritual adalah entitas yang dekat dengan garis keturunan seseorang. Mereka datang untuk melindungi, mengajar, atau bahkan memberi kekuatan kepada mereka yang mereka dampingi. Namun energi ini seringkali membuat orang yang dipilih merasa nyaman dan tenang. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa mereka merasa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih berani untuk menghadapi berbagai tantangan. Seseorang yang dipilih biasanya lebih sensitif terhadap energi daripada orang biasa. Sensitivitas ini biasanya berkembang seiring waktu, dan tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka mungkin mulai menyadari bahwa mereka dapat membaca suasana di suatu tempat hanya dengan masuk ruangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa leluhur mereka bekerja di luar tampilan untuk meningkatkan intuisi dan hubungan spiritual mereka. Yang keempat, mimpi yang syarat dengan simbol leluhur. Leluhur sakti sering memilih orang
untuk memimpikannya mimpi yang penuh dengan simbol-simbol leluhur, atau peristiwa yang tampaknya berasal dari masa lalu mereka. Mimpi-mimpi ini adalah pesan simbolis, yang dikirimkan oleh khodam leluhur, untuk memberikan petunjuk, peringatan, atau bahkan pelajaran spiritual. Gambar, pusaka, tempat suci, atau bahkan sosok leluhur yang agung dan menarik, bisa menjadi simbol. Mimpi dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk berhubungan dengan alam gaib di dunia spiritual, karena pikiran manusia menjadi lebih terbuka terhadap pesan dari dimensi lain selama tidur. Khodam leluhur menggunakan mimpi sebagai cara untuk menjangkau orang yang mereka pilih. Seringkali, orang mengalami mimpi yang sangat nyata, seolah-olah mereka benar-benar berada di tempat atau situasi yang mereka mimpikan. Mereka masih dapat merasakan energi atau emosi dari mimpi mereka, bahkan saat mereka terbangun. Selain itu, mimpi-mimpi ini biasanya memiliki pola atau tema yang sama atau berulang, yang menunjukkan bahwa ada pesan penting yang ingin disampaikan. Misalnya, seseorang mungkin bermimpi tentang pohon besar yang rimbun. Ini biasanya merupakan simbol hubungan dengan leluhur, atau sumber kekuatan spiritual dalam kepercayaan tertentu. Mimpi seperti ini menunjukkan pekerjaan spiritual seseorang, dan memperkuat hubungan mereka dengan khodam leluhur. Yang kelima, kemampuan untuk melihat atau merasakan hal gaib. Kemampuan untuk melihat, atau merasakan hal-hal gaib, adalah salah satu tanda paling mencolok, bahwa seseorang dipilih oleh khodam leluhur. Kemampuan ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang ekstrim, seperti melihat seseorang secara langsung, tetapi lebih sering berupa intuisi, atau perasaan yang sangat kuat, tentang kehadiran entitas dari dimensi lain. Orang-orang terpilih, mungkin memiliki perasaan bahwa mereka, dapat membaca energi di suatu tempat, atau merasakan bahwa makhluk gaib, ada di sekitar mereka. Dari sudut pandang spiritual, kemampuan ini adalah hasil dari hubungan yang kuat, yang dimiliki seseorang dengan khodam leluhur mereka. Khodam leluhur berfungsi sebagai penghubung, antara dunia manusia dan dimensi gaib, sehingga orang yang dipilih cenderung memiliki akses, yang lebih mudah ke dimensi tersebut. Mereka mungkin mulai melihat bayangan, kilatan cahaya, atau bahkan mendengar bisikan, untuk membantu mereka menemukan jalan, atau memberi peringatan, sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Hal ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ketika seseorang berada dalam keadaan meditasi, atau berada di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual yang tinggi, seperti alam terbuka atau tempat keramat, kemampuan ini seringkali menjadi lebih kuat. Selain itu, mereka mungkin mulai merasa memiliki perlindungan yang tidak terlihat, terutama dalam situasi berbahaya atau sulit. Perlindungan ini adalah salah satu jenis bantuan yang diberikan oleh khodam leluhur untuk menjamin keberhasilan dan keselamatan perjalanan spiritual seseorang. Yang keenam, perubahan drastis dalam pola hidup. Leluhur sakti memilih seseorang untuk mengalami perubahan besar dalam gaya hidup mereka, yang mencakup perubahan fisik, emosional, dan spiritual. Misalnya, mereka mungkin mulai tertarik pada praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau puasa, meskipun sebelumnya mereka tidak tertarik padanya. Mereka juga mungkin mulai menghindari kebiasaan buruk atau lingkungan yang tidak membantu mereka berkembang secara spiritual. Perubahan ini biasanya terjadi karena khodam leluhur secara aktif membersihkan energi negatif seseorang. Dengan membersihkan energi ini, khodam leluhur membantu orang tersebut lebih dekat dengan tujuan spiritual mereka. Meskipun pada awalnya mungkin terasa sulit atau membingungkan, perubahan ini seringkali disertai dengan rasa damai dan kepuasan batin yang mendalam. Selain itu, orang yang dipilih sering mulai berpikir bahwa mereka memiliki tujuan yang lebih besar untuk hidup mereka. Mereka mungkin merasa terdorong untuk membantu orang lain, menjaga lingkungan, atau bahkan memberitahu orang-orang yang membutuhkan tentang iman. Tujuan ini seringkali diilhami oleh khodam yang mendampingi seseorang yang berusaha memastikan
bahwa orang tersebut menjalani hidup mereka sesuai dengan kehendak ilahi dan warisan yang mereka miliki dari leluhur mereka. Yang ketujuh, kekuatan batin yang meningkat. Leluhur yang sakti sering memilih orang dengan kekuatan batin yang lebih besar. Kekuatan ini bukan hanya keberanian dan ketahanan mental, tetapi juga kemampuan untuk tetap tenang dan bijak saat menghadapi situasi sulit. Mereka mungkin menganggap memiliki daya atau energi yang tidak terlihat, yang membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu jenis dukungan yang diberikan oleh khodam leluhur adalah kekuatan batin dalam spiritualitas. Kekuatan ini dianggap sebagai salah satu aset paling berharga yang dapat dimiliki seseorang karena memungkinkan mereka untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan melindungi mereka dari energi negatif atau serangan gaib. Mereka yang dipilih seringkali membuat keputusan yang lebih bijaksana dan lebih memperhatikan kebutuhan orang lain. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka dilahirkan untuk membawa kebaikan, kedamaian, atau kasih sayang ke seluruh dunia, hasil dari bimbingan dan perlindungan khodam leluhur. Yang kedelapan, daya tarik spiritual yang kuat. Leluhur biasanya menarik orang yang mereka pilih. Mereka menarik tidak hanya dari penampilan fisik mereka, tetapi juga dari energi atau aura yang mereka pancarkan. Mereka mudah menarik orang lain, terutama mereka yang mencari inspirasi atau bimbingan spiritual. Ini terjadi karena khodam leluhur meningkatkan energi positif seseorang, sehingga mereka menjadi magnet bagi orang lain. Mereka menarik perhatian dengan cara mereka bertindak, berbicara, atau bahkan hanya hadir dengan berada di dekat orang lain. Mereka mungkin merasa nyaman, tenang, atau bahkan terinspirasi. Daya tarik ini tidak dipaksakan, itu secara alami muncul sebagai hasil dari hubungan yang kuat dengan khodam leluhur mereka. Yang kesembilan, kepekaan terhadap pesan dari alam. Mereka yang sedang dikunjungi oleh leluhur seringkali sangat peka terhadap pesan-pesan dari alam. Mereka mungkin percaya bahwa alam berbicara kepada mereka melalui tanda-tanda tertentu, seperti perubahan cuaca, suara burung, atau bahkan pola-pola yang ada di sekitar mereka. Pesan-pesan ini seringkali membawa makna mendalam yang terkait dengan perjalanan spiritual mereka. Keakraban ini berasal dari hubungan yang kuat yang dimiliki seseorang dengan leluhur mereka. Leluhur sering menggunakan alam sebagai alat untuk berkomunikasi dengan individu yang mereka pilih, karena alam merupakan representasi dari harmoni ilahi yang menghubungkan semua makhluk hidup. Jika seseorang memperhatikan tanda-tanda ini, mereka mungkin mendapatkan bimbingan, peringatan atau bahkan berkat dari khodam leluhur mereka. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.